as a photographer ya terserah kita kan, kita mau ngambil apa, itu yang kita suka. Bahkan mungkin kalau untuk menurut orang lain yang paham, itu ada nilainya gitu kan Om. Ada Emang ada yang paham? ada yang paham, ada yang paham. Nggak ada ya. Ya. Berarti halo kawan-kawan, balik lagi di Sang Foto, santai ngobrolin fotografi. Kali ini saya ditemenin sama Om Ame. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Om sedikit. Wah, kita dikit banyak ya, banyak aja ya. Bebas lah ya. Saya mau ngobrolin masalah street fotografi nih sama Ame. Wah, street. Berat Wah, nih. street ya. Soalnya dari kemarin kan ngobrolinnya masalah teknis gitu ya. Ini kita mau ngobrolin street fotografi nih. Teknis. Wah. Nih Om, dari kita bicaranya di Serius mau ngobrol street nih? serius. Wah. Jeblak-jeblak aja Om. Wah. Ngobrolnya ngalor ngidul. Jadi ini menurut saya nih Om, menurut saya kan kalau fotografi di street ya, kita bicaranya bukan di studio. Kalau studio kan cahaya dulu. Oke. Dari beberapa senior juga ngobrol bahwa ya yang namanya fotografi ya cahaya katanya gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi rasa dulu ya. Kenapa gitu? Karena Rasa dulu ya. mungkin adalah beberapa orang yang ngambil foto di satu angle atau satu objek yang sama, tapi beda gitu hasilnya. Atau menurut saya kan kepekaan kita dulu nih, rasa gitu. Oh, kepekaan dulu ya. Kalau menurut Om Ame gimana nih Om Ame? Apakah setujukah rasa dulu atau mungkin ada pendapat lain gitu? Street kaitannya sama rasa dulu apa cahaya dulu? Saya dulu. Kalau saya sih karena fotografi tentu cahaya dulu ya. Saya dulu. Soalnya Oke. menurut saya mah nggak ada cahaya nggak bisa lihat. Oke. Tapi lucu. Boleh Om, boleh. Ada cerita apa nih Om? Sepertinya ada sesuatu yang menarik mengenai street fotografi. Enggak, street tuh saya kenalnya dari 2011 kali ya. 2011 dulu. Mulai hype lah ya di Bandung. Okay. Sampai dulu di Bandung tuh ada Bandung Street Photography. Oke. Teman-teman di street banyak. Dan dari dulu udah nge-mix tuh, ada analognya, ada yang digital juga, gitu ya. Dan saya juga dulu hybrid tuh, sempat pakai si analog juga, nangkap street itu ya. Cuman menurut saya sih street itu karena ada di ruang publik. Jadi menurut saya sih street itu kayak yang yaudah di ruang publik gitu kita foto-foto kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal yang banyak hal yang bisa dibicarakan. Termasuk misalnya cara kita melihat ya, pandang, cara kita akhirnya menyampaikan pesan lewat karya itu melalui street, bahkan sampai menjurus ke etika kita dalam berstreet. Betul. Gitu. Soalnya kan ada nih kayak saya pernah kan nge-street ya bareng Bu Motet juga. Sama dua orang yang sama ngambil satu objek yang sama, tapi teman tuh bilang, "Mbak, ini kan ngambilnya sama, tapi kok yang saya nggak bagus ya, yang kamu bagus ya." Nah, itu kan itu biasanya dasarnya apa sih? Kalau pribadi kan saya bilang bahwa itu dari rasa ya, gimana kita ngelihat dulu. Kadang kan karena ada lah temen gitu kan kayak, ngapain sih kamu teh moto di jalanan, motoin beca, motoin gerobak gitu, motoin apalah segala macam batu atau apa, mending motoin saya gitu kan. Jadi kan saya jawabnya cuman itu kan menurut saya, rasa saya bahwa itu bagus untuk saya foto, ya udah saya foto gitu. Saya tidak ikut orang harus foto ini, harus foto begini gitu. Wow. Menarik, ini bagus sama nggak bagus ya? Ya, nah itu juga karena kan bagus nggak bagus itu relatif Om. Yep, saya. Karena menurut saya foto ini bagus, menurut Om Ame mungkin nggak bagus ya. Menurut yang lain juga mungkin bahkan apaan sih gitu kan, kayak tadi kayak temen kan bilang kayak gitu. Nah itu gimana tuh menurut Om Ame?
Menurut saya bagus nggak bagus, yang penting motret. Yang penting motret. Cepret aja dulu kalau kata Om Butong. Ya, mulai aja dulu. Gitu, mulai aja dulu. Itu satu hal yang cuman ya pada akhirnya sih setelah beberapa kali saya street gitu, mencoba memotret di ruang publik. Yang dalam hal ini banyak orang bilang, oh itu mah street foto gitu. Akhirnya bersama dengan berkembangnya, dengan saya membaca, dengan saya menambah wawasan lain gitu ya, street fotografi itu nggak cuma teknis gitu. Nggak cuma teknis karena banyak hal yang sampai saya sendiri juga, oh ternyata dari street fotografi itu membuka wawasan saya untuk masuk ke ranah-ranah yang lain ya. Dan sampai satu titik di pengalaman saya pribadi, saya jadi melihat bahwa street fotografi itu tidak cuma memotret pada akhirnya, bahwa karya-karya yang teman-teman bikin gitu ya, street foto itu sebuah bacaan visual menurut saya gitu. Apa yang terjadi ketika street itu kan, taruhlah kita di Rebo Motret banyaknya di Kota Bandung ya. Iya betul. Itu tuh bisa membaca banyak hal, gejala zaman misalnya ya, dari fashion, dari apa yang terjadi di lingkungan itu, apa yang terjadi di masyarakat, taruhlah suburbannya kayak apa sih. Gitu. Jadi menurut saya street photography itu ya sumber bacaan. Seperti kita melihat kayak membaca buku. Menyampaikan sesuatu lewat si visualnya itu ya, si fotonya itu kan. Betul. Karena kita kan tiap Rebo Motret misalnya keliling di daerah mana, minggu depannya daerah mana lagi, kita secara apa ya, misalnya dalam rentang waktu tertentu kita jadi bisa oh yang terjadi di Bandung itu banyak hal yang berubah. Taruhlah ketika saya waktu 2011 memotret, kemudian sekarang kita memotret lagi, saya sebagai orang Bandung misalnya, saya bisa melihat perubahan ronanya Bandung. Taruhlah wajahnya Bandung itu berubah. Karena kan dalam tempo sebulan 2 bulan pun satu posisi atau satu tempat itu bisa berubahnya cepat sekali ya Om. Betul. Jadi saya tuh punya pengalaman gini, 2007 itu ya, saya mulai keluar Bandung lah ya. Saya kerja di luar Bandung. Nah, perjalanan saya keluar Bandung itu saya ngeliat satu wilayah gitu, belum, masih sawah gitu. Akhirnya enggak sampai setahun kemudian saya balik lagi ke Bandung. Udah bangunan-bangunan. Udah ada bangunan, terus waktu itu apa nih? Ada pondasi apa nih? Mau dibikin mall gitu. Terus beberapa saat kemudian jadi tuh mallnya. Akhirnya kan, dan itu juga sumber bacaan yang lain-lain. Ya kalau saya sih waktu itu banyak melihat perubahannya dari gedung ya. Dari gedung. Saya punya arsip visual soal waktu Palagunanya alun-alun masih ada. Kemudian sekarang kan udah rata ya, udah jadi lapangan. Udah jadi lapangan. Parkir. Nah, itu kan menarik sekali kalau misalnya apa ya? Ya itu tadi, bahwa foto-foto atau visual ya, rekam visual itu jadi sebuah bacaan. Nggak melulu soal foto yang bagus, foto yang itu. Menurut saya sih foto bagus ya itu tadi ya. Subjek banget gitu. Maksudnya ya gimana orang beda-beda gitu ya. Dan ya setelah itu banyak penyadaran bahwa menurut saya sih foto itu bebas. Maksudnya bebas gini, fotografi itu janganlah sampai dikotak-kotakin menurut saya ya. Maksudnya, wah saya fotografer apa ya? Ya menurut saya sih fotografi adalah ruang yang amat luas. Kamu mau lihat lewat apa gitu. Tapi kan ya mau nggak mau di luar sana teh kayak seperti ada ruangan-ruangan bahwa ini foto portrait, yang ini foto landscape, ini foto apa. Tapi ternyata kita juga kalau lihat story teman-teman semua ya, itu kan kita berbicaranya pakai gambar tuh. Ya betul. Iya, random. Lu lagi makan apa ya, motret? Ya, motret aja ya, nggak apa-apa ya. Motret orang ketemu siapa atau kita selfie itu bisa ya akhirnya kan emang kamu mau ya udah rayakan aja. Fotografi nggak usah banyak aturan. Soalnya kan kita bicara nih, fotografi banyak aturan. Karena lagi ada lah Om sentilan sedikit lah ya. Apa nih kayak street kok diatur-atur kayak gitu kan. Soalnya kenapa? Ada juga nih ya menemukan bahwa street fotografi kok
pakai tele gitu kan. Tadi kan bebas ya. Tadi kan Om Ame kan bilang bahwa ya street fotografi kan bebas bagaimana kita menyampaikan dengan apa gitu kan. Kayak ada sentilan seperti itu kayak street kok pakai tele misalkan gitu. Ya terserah kita kalau kita maunya ngambil dari jauh supaya lebih jelas kan emang kenapa apa salahnya gitu kan. Betul. Ya street, memang ya taruh lah ya dulu tele dan wide gitu. Oke. Street tuh idealnya wide gitu. Wide nih, ini idealnya pakai tele nih. Gitu. Tapi sebenarnya kondisional juga kan Om. Dan gimana kita inginnya juga ya. Sebenarnya kita nggak bisa mengatur bahwa street nih harus pakai fix 50 katanya biar lebih fokus katanya. Biar lebih dapat si objeknya langsung gitu kan. Gitu, enggak ya. Juga kan Om. Itu kan bebas ya. Iya mungkin kalau di saat saya lagi motret, misalnya Rabu motret gitu, orang banyak bilang, oh kamu lagi nyetrit ya gitu. Enggak, emang saya mah sedang berfotografi. Berfotografi lagi motret aja. Gitu. Jalan-jalan aja. Bahwa ya saya sangat setuju bahwa fotografi itu ya bebas aja. Ya bebaskan lah, rayakan lah. Rayakan. Karena lagi ada cahaya ya, gitu ya kita manfaatkan lah si cahaya ini. Gitu ya, jangan sampai ya kita mengatasnamakan ini jadi banyak apa ya, jadi banyak rulesnya sampai nggak motret gitu. Oh iya ya, karena harus gini lah, harus gitulah. Motret aja lah ya. Foto aja. Mari kita rayakan cahaya. Betul, ya, gitu. Karena kan yang menilai juga bukan hanya diri sendiri tapi orang lain juga ya yang lihatnya ya, gitu kan. Nah itu penting tuh. Nah itu gimana tuh Om maksudnya? Gini nih, kita kan banyak kita tuh sebagai fotografer itu tuh kita sebagai people pleaser, atau kita sebagai fotografer. Kalau fotografer mah menurut saya gimana kita yang ngambilnya ya, gimana kita. Betul, karena pada akhirnya ya kayak sekarang nih saya sekarang secara pribadi kayaknya udah keluar banget gitu, bukan keluar banget ya. Artinya karya-karya yang saya bikin sekarang tuh kayaknya udah ya nggak tahu ya. Menurut saya sih banyak orang jadinya nanya ini teh apa? Ini apa? Oke ya betul setuju. Karya saya juga udah agak-agak. Iya, karena kan beberapa yang saya lihat juga foto Mame juga kan yang menurut saya mungkin untuk yang awam ya. Ini foto apaan sih gitu. Ini apaan sih cuman garis gitu kan. Ini apaan sih cuman tembok gitu kan. Tapi kan balik lagi tadi as a photographer ya terserah kita kan, kita mau ngambil apa, itu yang kita suka. Bahkan mungkin kalau untuk menurut orang lain yang paham itu ada nilainya gitu kan Om. Ada Emang ada yang paham? ada yang paham nggak ada ya. Ya. Berarti idealismenya tinggi ya. Udah foto aing ku mah aing gitu. Banyak foto aing ku mah mana. Bener. Aduh. Nah sebenarnya kalau yang seru, kenapa? Saya menemukan satu hal yang seru dari fotografi. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologinya. Gitu. Dalam perkembangan teknologinya, selanjutnya adalah saya selalu mencari bagaimana fotografi ini secara progresif menghasilkan sebuah visual yang ya nggak baru-baru amat, banyak sih udah bikin multi exposure, tapi menurut saya sih saya jadi tersesat. Kenapa tuh Om? Ke dalam multi exposure. Terus-terusan pakai itu, terus-terusan nyoba itu. Tadinya cuma apa ya, cuma sebuah eksplorasi aja gitu ya. Ingin nyoba ya. Ya, tapi pada akhirnya banyak ya. Ternyata abis dari situ dulu sih pas pertama nyoba-nyoba itu kan ini juga lah pas banget kuliah sama Pak almarhum Profesor Primadi Tabrani ya. Nah, di situ saya banyak dikasih wawasan tentang bagaimana visual ini punya gaya masing-masing gitu. Kalau misalnya kalau kita bagi dua secara umum mah ada visualnya barat sama visualnya timur kayak gimana gitu. Akhirnya saya sih jadi ya taruhlah secara istilah diiniin di apa ya? Kerasukan nah itu tadi pencarian bahwa media fotografi ini bisa nggak sih kita hadirkan secara progresif. Karena menurut saya sih kita harus banyak mencoba hal-hal di dalam fotografi. Kayak dulu misalnya saya nyobain pinhole, kayak apa sih pinhole gitu. Kita eksplorasi di pinhole sampai dulu sempat sama teman-teman pinhole Bandung tuh gua Jepang. Kita bikin si gua Jepang itu jadi kayak kamera obscura ditutup gitu. Terus kita mau lihat si itunya
si apa dalamnya fenomena kamera obscura tuh kayak apa okay. gitu ya. Terus akhirnya dari situ saya senang eksperimen gitu. Ya motret produk juga eksperimen aja gitu. Waktu itu juga sempat bikin foto produk. Oh pernah. Teman saya punya produk nih sejadah gitu ya, sejadah. Tapi menurut saya kalau cuma foto sejadah doang kan kayaknya kurang apa sih gitu. Pengen ada sesuatu yang beda gitu ya. Artinya waktu itu udahlah sama teman saya, gimana lu mau nggak bikin fotonya konsep, produk konsep apa nih? Nah, akhirnya kita waktu itu bikin satu message bahwa pakai si sejadah itu sebagai produknya, foto yang mempertanyakan kembali tentang kehusuan sholat. Nah, itu kan pakai juga teknik multi expose waktu itu. Betul. Di si foto itu versi cowok dan versi cewek gitu. Kan dulu masih ini zamannya itu istilah harta tahta Raisa. Masih ya, sekarang kayaknya udah bukan Raisa lagi. Bukan Raisa lagi. Ya dalam artian ini intinya apa sih? Eksplorasi bahwa fotografi itu bukan cuma street, bukan cuma portrait, bukan cuma landscape, bukan cuma ruang-ruang itu aja, tapi mari kita rayakan. Banyak sekali ya. Nah, bahwa fotografi adalah dunia yang whole gitu, yang maksudnya yang luas pisan gitu. Jadi, ada teman saya juga dia di bidang fotografi tapi nggak memotret. Bisa gitu. Jadi ngapain itu Om dia? Ya, dia misalnya aktivis literasinya atau menyediakan si itunya kali ya. Ya, kayak teman kita misalnya. Nah, gitu kan nggak cuma memotret, pada akhirnya dunia fotografi itu luas bisa. Luas banget gitu. Jadi ya mari kita rayakan fotografi sampai sudut-sudut terkecil di dunia fotografi ini gitu. Nah, ini kan tadi kan bicara kita fotografi itu luas kan. Dalam satu lingkup aja itu bisa segala macam ya. Boleh nggak sih Om, orang yang ingin di street fotografi, dia hanya ingin mengkerucut di satu hal aja, misalkan dia sukanya hanya human interest, terus human interest siapa, human rame, harus dieksplor lagi lah. Human interest kan nggak cuma hanya seperti interaksi orang dengan orang, mungkin ada orang dengan benda gitu kan, atau mungkin ada bisa orang dengan benda mati, benda hidup gitu kan. Jadi kan menurut saya, kalau menurut saya pribadi, saya sih sendiri ya, saya kan penggiat foto juga, saya suka street fotografi. Kalau saya bilang saya bukan spesialisasi ke sana, cuman saya suka gitu. Saya suka ke street fotografi itu di human interest. Human interest. Jadi saya suka. Nah, ini ada cerita unik. Dulu tuh jadi ceritanya, pertama saya punya kamera sendiri itu tahun 2018. Nah, itu kondisinya lagi bulan Ramadan tuh. Beres sholat subuh, tidur, ibu ngetok kamar. Ikut nggak? Kemana? Ke pasar katanya. Ngapain ngantuk katanya. Yakin ngantuk, di pasar banyak nih yang bisa difoto bagus-bagus. Dipancing ya, dipancing. Kayaknya menarik ya, udah bawa deh Bu. Pasar, pagi-pagi tuh kan 5:30 lah, ya cukup cahaya. Saya ngefoto tuh di pasar. Ada yang sedang transaksi, ada yang sedang menyiapkan barang, ada kuli panggulnya segala macam. Dari situ saya mulai suka dan jatuh cinta sama human interest. Activity manusia gitu. Karena menurut saya dengan di aktivitas itu tuh punya banyak cerita gitu. Kayak mungkin ya saya pernah ngefoto orang di pasar, ada yang beli gitu kan, ada yang beli, cuman ternyata si penjual ini kayak yang agak murung gitu. Saya mikir kayak, kenapa ya ini penjual murung, padahal kan ada yang beli gitu. Ternyata ada story behind-nya tuh, ternyata si pembelinya tuh banyak nawar gitu. Itu kan jadi kan banyak, sebenarnya banyak story-nya juga. Nah, yang kedua itu saya pernah ke Jogja 2018, saya moto ada ibu-ibu penjual sayuran itu udah tua, mbah-mbah banget gitu kan. Saya foto di situ, ada fotonya. 2 tahun kemudian saya balik ke sana, saya tanya. Ketemu lagi tuh sama orang yang sama. Udah nggak ada. Udah meninggal. Okay. Saya nanya kan ke yang punya toko kan di depan toko orang. Bu, permisi, dulu mbah yang ini. Saya tunjukin kan. Mana ya Bu ya? Kok nggak ada? Oh, itu udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Ini kan itu kan kayak ada story-nya gitu kan. Jadi dari orang yang beliau masih ada sampai nggak ada, sampai tadi kan Om Ame bilang dari Palaguna yang ada megah sekarang udah jadi parkiran gitu Om. Ya itu tadi maksud saya tuh, fotografi itu pasti punya pesan. Jangan berpikir bahwa ini pesannya buat orang banyak. Tapi pesan minimal buat diri kita sendiri sebagai fotografer betul. Punya pesan kan. Nah, makanya itu saya sih dulu itu 2000 berapa ya, saya tuh selalu kayak ini bener apa enggak yang bahwa
saya selalu ngerasa kalau foto itu adalah sepenggal paragraf. Kadang saya bilangnya gitu, atau bisa berparagraf-paragraf. Tapi berbeda hanya dengan artikel. Artikel itu bentuknya tulisan. Tapi di dalam fotografi, dalam hal ini media fotografi menghasilkan visual yang bisa dibaca menurut saya. Dari rasanya mungkin tadi kan, wah pedagangnya kok kayak murung gitu. Dan ketika kita share si visual itu jadi sebuah taruhlah tulisan lagi yang menggiring opini atau interpretasi lain, itu jadi hal yang lebih menarik lagi. Pada akhirnya ini kan jadi jembatan lah istilahnya ya. Si visualnya itu jadi jembatan untuk kita ngobrolin hal yang lain lagi. Menyampaikan jadinya sesuatu, memperlebar lagi gitu. Jadinya ya itu tadi. Dan ujung-ujungnya apa? Kalau saya sih sekarang saya iyalah seorang fotografer juga, saya masih juga motret profesional juga masih. Cuman saya jadi seneng tuh, jadi satu ruangan tersendiri. Saya menyukai ruangan itu yang namanya antropologi visual. Kenapa antropologi? Karena semua hal bisa kita baca. Dari satu ruangan itu. Tadi saya bilang, saya juga dulu pernah punya self project nih, Kang. Ngobrolin ini anting. Itu gimana ini maksudnya? Foto anting. Cewek ya waktu itu. Banyak kan anting, ada yang bentuknya, rupanya atau gimana. Sampai saat itu saya motretnya di satu lingkungan kampus yang pakai anting, saya fotoin, kemudian saya wawancara dari mana asalnya, atau ya waktu itu nama sama asalnya dari daerah mana. Karena waktu itu saya motretin banyak tuh cewek-cewek, akhirnya sampai si visual itu kekumpul semua, akhirnya sampai jadi bisa sudon. Kenapa tuh Om? Kalau lihat antingnya bukan orang Bandung ya. Sampai bisa gitu. Ada cirinya ya? Ada cirinya. Waktu itu kalau saya lihat mahasiswi di kampus itu, ketika antingnya beda-beda nih, kanan sama kiri atau dipakai sebelah atau ini pasti Bandung banget. Tapi begitu antingnya masih emas sama gitu, terus orang luar nih. Desainnya ya desain gitulah gitu. Orang Bandung, bukan luar Bandung. Orang Bandung ya. Bukan orang Bandung ya. Iya, kok tahu? Iya, gitu sampai bisa gitu. Soalnya dari beberapa foto yang dikumpulin tuh jadi tahu ya. Jadi betul, ada itu kayak data visual. Itu tuh kita jadi bisa baca orang. Makanya saya juga pernah ngeliat di Instagram tuh ada orang nggak tahu di mana gitu ya. Dia khusus motoin tangan orang. Jadi misalkan lagi ada di keramaian, ada yang tangannya gini, jadi dia foto tangannya, ada yang tangannya gini. Jadi fotonya dia tuh di Instagram isinya tangan orang semua. Gitu. Nah itu kan butuh konsistensi juga, Kang Rey. Itu teh butuh sudut pandang yang agak beda kali. Beda ya. Ya interpretasi dia. Kadang kan ada ya argumentasi bahwa orang, wah ini mah maaf, fetishnya tangan nih, orang motoin tangan semua kan, ada kayak gitu juga ya. Kadang-kadang kan ada yang jeleknya kayak gitu ya. Tuh. Bahkan ya makanya saya tuh pada akhirnya sampai sekarang melihat bahwa media fotografi adalah cara kita membaca. Betul. Gitu. Cara kita membaca apapun gitu. Sampai saat ini juga saya punya ongoing project, banyak ongoing project yang masih jalan sampai saat ini ya, dan belum unpublish gitu. Di antaranya misalnya kondisi pigmennya Ambu, istri saya. Dia kan apa ya, dia punya vitiligo gitu. Nah, vitiligo itu kan yang suatu kondisi pigmennya ya, jadi itu kan ya berubah ya. Dari tiap waktu kan berubah. Iya, betul. Nah, saya mencoba merekam perubahan gitu. Dan itu masih ongoing project. Jadi ya menurut saya sih semangat tuh. Terusin banyakin personal project. Karena kalau ya menurut saya sih gitu, kalau fotografi ya kita suka, tapi suka aja tanpa punya apa ya, kita mau bercerita soal apa gitu, itu akan jadi apa ya, akan jadi sayang aja. Maksud saya satu yang direkam tapi tidak berbicara apa-apa. Karena kan esensinya foto tuh apa ya, seperti kita menyampaikan sesuatu kan ya di setiap momennya gitu. Itu media komunikasi. Betul, karena pernah waktu di Jogja itu juga ada kejadian bahwa saya ke Malioboro pagi, pas lagi sunrise itu ada bapak-bapak naik motor, dia gendong bayinya di depan, pas banget di belakangnya backgroundnya ya sunrise-nya, bener-bener orange gitu kan. Saya mikirnya kayak, mungkin kalau orang mikir, kok yang nganter anak suaminya, nah, padahal kan di balik itu kan ceritanya banyak juga ya, entah mungkin istrinya ke pasar, kerja atau lain sebagainya. Kadang-kadang kan
apa yang kita sampaikan melalui foto belum tentu tersampaikan ke orang lain karena kan yang ngertinya cuman kita aja ya gitu kan. Betul kan? Distorsi itu. Oh ya dan. Nih, mau ngebahas dikit nih misalnya Om. Oke, apa? Kan ada nih Om sebuah argumen yang bilang bahwa street photography itu haram kalau di setting katanya, kalau diatur gitu ya kan gitu Om. Haram kalau di setting. Iya, tapi kan sebetulnya menurut saya ya kondisional. Kenapa kondisional? Kayak contohnya saya moto try sama Rabu Motret waktu di pasar baru itu, yang lewat pasar baru itu. Itu kan ada ibu-ibu, kita ngefoto, otomatis kalau ngelihat orang mau difoto kan gaya ya. Iya pasti. Itu kan secara langsung kita ngatur, Bu, lagi layan-layan aja gitu. Oke. Bu lagi potongin, kan karena beliau menjual ikan, saya bilang, Bu lagi beresin ikannya aja, jangan gaya. Itu kan sebenarnya mengatur, tapi justru malah membuat si yang diatur ini tuh jadi punya cerita gitu. Ketimbang ya kita foto kayak gini gitu. Itu kan jadi kan apa ya? Jadi nggak natural gitu kan. Mendistract subjek gitu. Betul. Itu kan sebenarnya masuk ke setting juga ya. Jangan kata sejauh itu loh. Kita milih lensa aja nih, mau wide atau tele. Dan kita mengkomposisi, itu udah ngatur. Iya, betul. Itu udah ngatur ya? Betul. Apalagi maksudnya tadi kan kita ngobrolin subjeknya kita ini gini. Ya, itu udah ngatur. Udah ngatur. Tapi sebenarnya kita milih lensa aja sama komposisi aja itu udah ngatur. Terus ya emang harus diatur-atur. Iya, ya kenapa enggak haram juga? Enggak haram juga ya. Boleh bebas aja itu kan kondisional aja gitu. Kondisional ya bebasin aja, maksudnya ya itu kita merayakan cahaya dengan fotografi lah. Betul. Mari kita rayakan lah gitu. Rayakan ya. Gitu. Sama ini Om, ada satu hal yang mungkin bisa dibilang tadi kan ada aturan dalam namanya kan sempat singgung ya. Aturan di street photography. Kan tadi kita belum senggol ke sana. Apa tuh? Kan ada nih orang yang kadang ya, soalnya waktu itu kan kita Rabu Motret juga ada foto, saya ngefoto orang, dia nggak mau difoto. Oh nggak mau, malingkan badan atau misalkan kernaon lah gitu kan. Ada juga yang naonan mana nggak foto, hapus. Nah kalau saya pribadi, ketika orang yang objeknya bereaksi seperti itu, oh ya Bu, punten maaf, langsung saya hapus di depan orangnya gitu. Tapi kan ada juga mungkin beberapa rekan atau orang lain lah, mungkin orang lain lah ya. Nggak peduli ya. Nggak peduli, bodo amat. Yang penting gue udah dapet, mau dia marah mau atau enggak. Nah, itu menurut Om Ame gimana tuh masalah seperti itu? Itu kan etika juga Om menurut saya. Kalau orang tidak mau ya tidak bisa gitu kan. Itu tadi yang kita bahas di awal ya. Salah satu poin di dalam memotret di ruang publik. Itu ada etikanya. Ada etikanya. Itu yang paling penting sih menurut saya. Betul. Sebenarnya dulu itu kan sempat ada yang ngebahas bahwa kamera itu jadi alat yang membuat si fotografer itu merasa punya kuasa atas subjek. Makanya saya tuh selalu kadang ya, ini satu hal yang sepele tapi buat saya sih menarik. Foto lu objeknya apa? Nah, objek itu saya selalu menghindari kata-kata objek. Kayak emang terus dulu tuh suka gitu, saya suka agak-agak protes tuh kalau ngomongnya udah objek terus pakai hunting. Kita hunting, objeknya ini hunting, emang kita pemburu. Kita mau nembakin apa sih? Ini kamera loh, bukan senjata api. Atau panah atau apa ya. Maksudnya kenapa sih subjek? Karena kita memotret terus merekam. Yang punya cerita siapa sih? Ya kita sendiri kan. Tapi kadang-kadang subjek kan yang punya ceritanya. Betul. Lu motret, terus nggak ada subjek. Ya nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Apa yang mau diceritain kan? Apa yang disampaikan betul. Gitu. Objek lebih ke orang katanya. Objek lebih ke orang ya, ngeri. Objeknya ditambahin penderita. Derita loh. Apa aja ya? Berarti kalau objek lebih mengkerucut ya om dia. Ya artinya kan gitu, kalau sebuah cerita ya menurut saya sih ya kita kan mengikuti ceritanya gitu, alur cerita kita merekam itu gitu, dan kita menceritakan apa yang hendak diceritakan gitu. Artinya disitulah, tapi bisa juga kan maksudnya melalui kacamata kita menggiring opini, interpreter bisa. Betul. Itu bisa banget loh, dan itu yang menggiring saya juga melihat bahwa apakah media fotografi ini merupakan media yang
penuh dengan kejujuran. Oke. Artinya gini, jangan bicara dengan edit dulu deh di dunia digital ini ya, tapi di saat kita nge-framing, gitu, apakah itu teh karya teh sebuah yang jujur nggak sih? Oh, gitu iya. Kita teh nge-framing si subjek teh sebagai apa? Oke, betul. Gitu. Kita mau menceritakan apakah iya subjek apa pesan yang kita sampaikan itu sesuai sama subjek. Gitu kan. Ya bisa aja kan gitu. Yang kayak tadi motret tangan gitu. Ngomongnya mah oh ini kita lagi saya sih seneng motret tangan tapi di balik itu mungkin gitu ya ada message darknya yang lain betul. Gitu. Itu bisa jadi loh. Betul. Kejujuran dalam berfotografi penting juga gitu. Makanya menurut saya sih itu jadi salah satu alasan saya untuk makin absurd dalam berfotografi. Ya, senang sendiri aja Om. Iya, senang sendiri gitu. Nah, ada lagi nih Om nih, satu lagi nih ada bahwa anggapan street fotografi ya foto apa adanya gitu. Jangan diedit gitu ya. Jangan ini. Kalau menurut saya pribadi ya ngedit itu kan hak personal ya kita. Mungkin kan ada foto yang warnanya tidak keluar ya udah kita keluarin sedikit, kita edit. Toh apa yang bakal kita posting atau sampaikan ke khalayak luar kan bukan untuk lomba ya. Mungkin untuk lomba kan mungkin udah jelas ada aturannya, ada rules-nya ya. Tapi kan gimana sih dengan anggapan bahwa street fotografi apa adanya, nggak usah diedit gitu. Ini lucu juga soalnya kalau saya coba ngaitin obrolan Kang Ray tadi ke arah apa coba. Sebenarnya yang jangan banyak aturan itu atau misalnya gini, foto yang nggak boleh banyak diedit itu sebenarnya foto jurnalistik. Ya, itu harus jujur banget kan Om. Apa adanya yang ada di lapangannya gitu. Cuman kan di dalam jurnalistik juga masih menghalalkan untuk misalnya tadi naikin saturasi sedikit, cropping sedikit gitu. Tapi maksudnya yang dalam foto jurnalistik tuh benar-benar harus pinter kita, istilahnya one shot one kill deh. Tapi bikin foto yang punya nilai berita. Nah kalau fotografi street lagi ini kan kita nggak harus juga punya kewajiban sebenarnya untuk menghadirkan visual yang apa adanya. Ya menurut saya sih itu jadi sebuah ranah yang bebas banget. Bebas pada akhirnya. Orang melihat saya memotret street gitu ya, tapi hasilnya enggak street. Ya, kalau foto-foto saya sih lebih kayak ke apa ya? Saya lihatnya bingung ya mendefinisikan karya saya. Saya juga bingung gimana. Ya lihat sendirilah ya. Iya betul gitu. Cuman kenapa sih saya bisa merasa membebaskan diri dari itu? Karena saya nggak punya tendensi buat apa. Ini bukan jurnalistik kok. Ini senang-senang. Ini merayakan hadirnya cahaya. Ya dalam hal ini mah matahari ya. Mari kita rayakan itu aja. Maksudnya ya nggak usah banyak aturan lah gitu. Tapi kalaupun kita harus mau ngatur, ya emang nggak gitu. Ya kan kita yang mau nge-build-nya nih si visual mau candid lah atau mau misalnya Bu, bagus Ibu kalau lihat sini itu kan bagian dari komunikasi kita. Atau sampai si subjeknya nggak mau, jangan difoto. Ya udah jangan maksain ya jangan maksain juga gitu. Ya fleksibel aja lah. Ya. Tapi ya tetaplah saya mah mencari bahwa sisi progresivitas dalam fotografi aja. Karena kalau ngelihat dari teknologi kan apalagi bentuknya masih gitu terus aja sampai dari saya ngikutin fotografi taruhlah 2002 gitu. Atau balik lagi lah sampai ke belakang zaman saya SD sampai sekarang udah bentuk kamera gitu-gitu aja. Sama aja. Cuma ada fiturnya aja yang jauh lebih gitu. Jadi kan sekarang semakin mudah. Tapi kan progresif dunia fotografi teh mana gitu. Sampai pada akhirnya kan sekarang ada fotografi tanpa kamera. Oke, betul. Malah saya baru dengar itu. Iya. Fotografi tanpa kamera. Bukan berfotografi tanpa kamera sih, lebih ke memotret tanpa kamera. Memotret tanpa kamera. Jadi pakai itu teknologi artificial intelligence. Ya kan? Udah tinggal ketik aja ya. Tinggal prompt. Ketik lagi di pasar. Dan jadinya kolaborasi Iya, ya. betul. Maksudnya itu udah terjadi di mana teman saya waktu itu motret produk, tapi dia menggabungkan itu dengan AI. Yang jadinya sekarang udah makin progresif lagi nih. Si fotografi itu sudah
wah gitu. Tuh, bahkan dan pada akhirnya nanti di ujungnya mungkin kita mempertanyakan kembali fotografi itu apa. Iya. Karena semua sekarang udah digeser banyak sama AI ya. Betul kan? Ya, wah gitu. Dan apakah penting kita memiliki kamera yang ISO-nya sampai wah gede banget. Tahu lah begitu ya. Atau dengan kemampuan dia memproduksi gambar yang beresolusi sangat-sangat tinggi. Ya itu kan balik lagi ke penggunanya. Oke. Mau bicara apa dengan visualnya. Itu aja sih ya, menurut saya sih kenapa harus dirayakan ya, balik lagi fotografer mau bicara apa. Betul. Message-nya apa? Message-nya apa? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau dikomunikasikan itu aja. Dan tentang membidaninya itu ya. Betul. Membidani visualnya itu mau kayak apa kan ya, mangga. Betul. Mangga. Dan selama itu etikanya ada gitu. Kitanya juga senang melakukannya, sama-sama happy. Betul. It's okay lah. Jadi nggak usah, menurut saya jadi nggak usah banyak aturan. Ngapain ya diatur-atur? Ya, street kok banyak aturan katanya gitu kan. Itu teh yang mana ya? Yang mana ya? Om, terakhir. Ada orang yang ingin belajar street, ingin ikut foto street fotografi. Tadi dengan dia foto apa dikomentarin orang nih. Ngapain sih foto itu jelek? Ini apaan? Foto gini-gini doang. Akhirnya dia minder, terus nge-take down postingannya sampai di akhirnya dia yang tadinya dia ingin belajar itu jadi urung, nggak mau gitu. Nah, pesan dari Om Ame untuk orang yang ya ingin street fotografi, kalau kata Om Butong kan ya foto aja gitu. Menurut Om Ame pesan buat mereka yang ngomentarin hal-hal seperti itu dan yang ingin belajar street fotografi. Kalau belajar mah ini dari hal orang yang belajar dulu ya. Yang belajar dulu. Kalau belajar mah menurut saya harus seimbang. Harus Okay. seimbang tuh dalam artian gini. Seimbang dalam menghasilkan visual, artinya memotret. Dan penyimbang yang lain adalah kita banyak-banyak juga lihat karya orang. Itu artinya seimbang. Artinya apa ya? Dengan kita belajar teknisnya jadi mahir kan. Kita mengenal banget karakter kamera yang kita punya. Atau peralatan yang kita punya. Tapi dengan melihat karya-karya orang lain juga kita jadi menambah referensi visual. Jadi orang ini ketika kita lihat karyanya, dia tuh mau menyampaikan ini jadi satu ya wawasannya. Nah, terus kemudian ya jangan takut lah gitu, udah cuek aja. Memang kita suka ya kalau misalnya nyetrit kadang-kadang malu kan. Iya betul. Kalau banyaknya kalau di Robomotret foto-foto kayaknya kita lagi banyak kan. Ya, tapi bebas. Coba deh kalau nyetrit sendiri. Cobain. Soalnya pernah saya nyetrit sendiri, satu gak enakan sendiri. Kedua teh ada was-was. Oh iya. Bisa ada jambret segala macam di jalan, apalagi ini bawa alat yang tidak murah ya gitu kan ya. Gitu ya, emang sendiri kerasa kena. Minggu lalu saya ke Jogja. Gimana tuh? Sendiri saya jalan di Malioboro sampai ke 0 km itu ya sendiri aja. Ya foto-foto, untungnya mungkin karena keramah-tamahan mereka dan tahu turis ya it's okay, tidak ada sanggahan atau apapun ya gitu. Tapi emang nge-treat sendiri dan rame-rame itu kerasa banget sih Om. Ya itu makanya banyak-banyakin challenge ya. Saya sih dulu suka motret sendiri gitu ya, jalan sendiri gitu. Ya sampai sekarang juga masih. Cuman motret aja, jadi seimbang aja gitu, seimbang antara memproduksi visualnya dengan menginterpretasi karya-karya orang lain. Maksudnya temen, siapa yang terdekat gitu. Kita mencoba komunikasiin aja, ini foto ini lo mau cerita tentang apa sih? Bukan jadi nambah wawasan. Betul. Kemudian yang komentarin nih. Kadang kan pedes-pedes nih netizen nih. Waduh. Dar itu kan bisa ngebuat mental orang. Jadi dan yang baru mau belajar akhirnya jadi urung kan kasihan juga. Apalagi kalau mereka udah beli gear dengan kemampuan mereka akhirnya nggak jadi dipakai gitu kan. Sayang banget gitu. Gimana tuh Om Ame? Iya. Tolong loba komentar sih ya gitu. Enggak lah, enggak kesana lah, lebih ke ini aja. Foto aing gua aing. Gitu ya. Foto aing gua mana. Oh betul ya. Jadi komentar yang taruhlah komentar apa sih? Ya komentar ya maksudnya itu cuma komentar. Abaikan aja lah ya. Mereka nggak ngerti juga kan apa yang kita foto, apa yang kita sampaikan gitu. Ya nggak tahu ya kalau karya. Kalau saya sih udah nyadar diri kalau foto-foto bukan karya-karya saya tuh udah
nggak populer, nggak Oke. banyak orang mengerti. Cuman ya udahlah, dia mau komen apa juga nggak masalah. Jadi ya itulah makanya saya jadi kayak punya jalan setapak sendiri, Oke. yang nyaman aja sendiri. Ya udah nyaman sendiri aja ya. Dan ya kalau buat yang komentarin mah ya emang udah Udah lebih baik dari dia belum? itu satu. Yang Satu. kedua, bahwa tiap orang punya prosesnya masing-masing Betul. dengan dunia fotografi, Betul, punya betul. pengalamannya masing-masing, Betul, betul. punya jalannya masing-masing. Jadi ya belajarlah untuk menghargai bahwa setiap orang berprosesnya beda-beda. Betul, betul, betul. Jadi saya sih berbahagia sekali ya. Taruhlah kita di dalam Rubo Motret banyak pisan orang-orangnya ya, yang Betul. berkegiatannya juga beda-beda. Betul, Ada betul. yang stage, ada yang produk, ada yang hobi musik banget juga gitu ya, ada yang cuma hobi aja, ada Betul, yang, betul. tapi kan artinya ya udahlah, kita masing-masing berkamera atau bahkan cuma jalan dan jajan nggak motret ya. Betul, betul, betul. Ya udah nggak usah udah, dikomentarin juga. Dan apa ya, kita cuma barengan rame-rame dan merayakan kehadiran cahaya. Dan ngeri itu. Menarik ya teman-teman. Jadi terakhir ya, Om, street fotografi tuh Apa tuh? street fotografi tuh bebas. Terus lagi Om, merayakan. Merayakan ya, tapi merayakannya dengan bebas tapi sopan gitu. Betul ya, itu ya, itu kawan. Tetap tahu etikanya Om ya. Menarik ya kawan. Itu obrolan mengenai street fotografi bersama Om Ame. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sang Foto santai ngobrolin fotografi. Wih. Iya tuh. Tuh teh serius teh. Sekarang kita tahannya Om.